dahulu shaf atau barisan yang paling pertama. Yang pertama adalah laporan keuangan operasional BKM Muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina al-Karim al-Mustafa wa mawala Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia insyaallah taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Barakallahu fikum. Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam mengkhabarkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala dalam sanadnya dari sahabiul jalil Abu Dzar dan Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasul kita yang mulia bersabda, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wa atbi'il as-sayyi'ata, dan iringilah keburukan yang kita lakukan selama ini, al-hasanah, dengan kebaikan yang kita lakukan, tamhuha, maka keburukan yang kita kerjakan, amal-amal perbuatan buruk yang kita lakukan selama ini, jika kita iringi, kita barengi dengan perbuatan baik, amal kebaikan, amal soleh, maka akan menghapus perbuatan buruk yang kita lakukan selama ini. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dan berakhlaklah kepada manusia dengan sebaik-baik akhlak. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia yang kita bacakan tadi merupakan hadis yang sangat agung. Para ulama menjelaskan terdapat 3 pelajaran yang begitu penting bagi setiap muslim hendaknya memahami, merenungi dan mengamalkan apa yang terkandung dalam hadis tersebut. Pelajaran yang pertama dijelaskan oleh para ulama, maka hendaklah kita sebagai seorang muslim yang mengaku pengikut Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Kita dalam keadaan bersama dengan kaum muslimin, dalam keadaan berjamaah, kita mungkin bisa bertakwa kepada Allah. Kita bisa menahan dari perbuatan dosa dan maksiat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji diri kita ketika kita bertakwa dalam keadaan sendiri. Tidak ada yang bisa melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah muraqabah,
kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengkhabarkan dalam hadis yang sahih, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa jamaah, kalau keimanan kita belum sampai kepada derajat tersebut, maka seakan-akan hendaklah kita yakin Allah senantiasa menjaga kita, melihat kita 24 jam tanpa terlewat sedikit pun pantauan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semuanya. Maka ini adalah takwa yang sebenarnya yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala. Kemudian pelajaran yang kedua dijelaskan oleh para ulama, maka hendaklah sebagai seorang muslim mengiringi perbuatan buruk, perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan selama ini dengan perbuatan baik, perbuatan amal soleh. Iringi keburukan dengan kebaikan, maka Allah akan menghapus seluruh dosa yang kita lakukan dengan kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran yang ketiga dijelaskan oleh para ulama, maka hendaklah kita berakhlak mulia, berakhlak karim kepada sesama manusia, bukan kepada setiap muslim, kepada setiap manusia. Maka diwajibkan kita berakhlak mulia kepada mereka dengan akhlak yang sebenarnya. Para ulama rahimahumullah taala menjelaskan ada beberapa faedah yang dapat kita ambil, kita petik hikmah pelajaran dari hadis yang mulia tersebut. Yang pertama adalah takwa. Maka hendaklah kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Maka itu adalah hal yang paling banyak memasukkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ketika itu Sahabiul Jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, su'ilan Nabi alaihi salatu wassalam an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah. Pernah ditanyakan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam tentang kebanyakan manusia di muka bumi ini yang memasukkan mereka ke dalam surga Allah. Maka Rasul yang mulia bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama adalah takwa, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama, imannya sama. Bukan seperti keimanan orang-orang munafik yang takut kepada Allah ketika berjamaah, ketika bersama, maka ketika dia sendiri kemunafikannya, kebusukannya, kemaksiatannya ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari kita jamaah, kita merasa malu jika kita bermaksiat, berbuat dosa di hadapan manusia. Tanyakan pada diri kita, apakah kita malu selama ini berbuat dosa maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sendiri? Maka ini adalah sejatinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh kemudian Rasul yang mulia ditanyakan, dan kebanyakan manusia yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah al-fam wal farz, lisan dan kemaluan yang sering kita umbar untuk berbuat dosa, menzalimi manusia, namimah, ghibah dan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Kemudian kita sering tidak menjaga kemaluan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dimaksud dengan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ittaqu ma harramallahu alaihim, orang-orang yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah haramkan atas mereka, wa ada'u mafturidu alaihim, dan mereka melakukan perbuatan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan. Maka ini adalah sejatinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah, meninggalkan syubhat, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka inilah yang sejatinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran yang kedua dijelaskan oleh para ulama, maka hendaklah kita mengikuti keburukan, kejelekan, kebusukan kita, kemaksiatan kita dengan amal perbuatan baik yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwasannya perbuatan buruk,
perbuatan dosa kecil dapat menghapus dengan cara berbuat kebaikan, amal soleh. Lantas bagaimana dengan perbuatan buruk, dosa besar yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan, perbuatan amal soleh dapat menghapus seluruh perbuatan dosa-dosa kecil yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan perbuatan dosa besar adalah perbuatan dosa dan maksiat yang pelakunya diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perbuatan dosa besar yang tidak bisa diampuni kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan perbuatan dosa kecil? Maka Rasul kita yang mulia alaihi wasallam akan menjamin seorang yang ketika dia berbuat dosa kecil, maka Allah akan mengampuninya jika dia berbuat amal kebaikan, amal soleh yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "As-salawatul khams wal jum'ah bainal jum'ah wa ramadan baina ramadan mukaffiratin ma bainahunna idza istanabatil al-kaba'ir." Antara salat 5 waktu dengan yang lainnya, antara Jumat satu dengan Jumat yang lainnya, antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya akan menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan jika seorang muslim meninggalkan perbuatan dosa besar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Barakallahu fikum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedah yang terakhir yang tentu kita tahu, berakhlak mulia. Seorang banyak di antara kita agamanya bagus, berjubah, menjalankan sunnah, akan tapi akhlaknya buruk di hadapan kaum muslimin yang lainnya. Maka hendaklah kita berakhlak mulia kepada setiap manusia di muka bumi ini. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bukankah Rasul yang mulia alaihi wasallam mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan dalam hadis yang sahih, Rasul yang mulia alaihi wasallam mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsabuhum akhlaqan." Sebaik-baik seorang mukmin keimanannya adalah mereka yang baik akhlaknya di hadapan sesama manusia. Terkadang kita baik akhlak kita kepada manusia yang lainnya. Kita menampakkan akhlak kita yang baik, akhlak soleh kita, berkata jujur, berbuat baik kepada orang, akan tapi kita berakhlak buruk kepada istri dan anak-anak kita. Bukankah ini yang lebih tepat? Yang bisa menilai akhlak kita adalah baik adalah istri, anak kita, bukan orang lain. Maka camkanlah jamaah, maka berbuat baiklah, berakhlak mulialah kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Maka niscaya kita akan menampakkan akhlak yang mulia di hadapan kaum muslimin dengan sebenar-benarnya, dengan kejujuran, bukan kemunafikan yang ada pada diri kita, waliyadzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, husnul khuluq, yang dikatakan sebagai akhlak yang baik adalah orang-orang yang ramah kepada manusia semuanya, setiap muslim, kafir, mukmin dan yang lainnya. Kemudian orang-orang yang dermawan, yang dia rajin menginfakkan hartanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Dan yang terakhir adalah orang yang biasa menahan amarah ketika dia marah. Maka inilah sebaik-baik akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah jamaah, terkadang kita bisa menahan amarah kita kepada istri kita, akan tapi kita sering lepas. Kita tidak bisa menahan amarah kita kepada anak-anak kita. Begitu pula terkadang kita bisa menahan amarah kita kepada anak-anak kita, tapi kita tidak bisa lepas
tidak bisa menahan emosi amarah kita kepada istri kita, maka hendaklah kita menjaga akhlak kita karena Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas mencontoh sunnah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi hamba yang bertakwa dengan sepenuh-penuh takwa, dan menjadi hamba yang takut dengan sebenar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjalankan sunnah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah ya Karim, perbaikilah akhlak kami, perbaguslah akhlak kami kepada keluarga kami dan kepada kaum muslimin yang lainnya. Jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang saleh, dan jauhkanlah kami dari sifat munafik yang dapat mencelakakan diri kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalah.